Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pada pagi hari ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sukacita dan semangat baru di hari ini untuk beraktivitas. Senang sekali saya menjumpai kembali Bapak Ibu dan saudara sekalian melalui Renungan Pagi edisi 3 Agustus 2022. Semoga Tuhan menolong kita untuk beraktivitas di hari ini dalam panduan firman-Nya ini. Kisah Rasul pasal 22 ayat 6-13 demikian bunyinya. Tetapi dalam perjalananku ke sana ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebalah aku ke tanah dan aku mendengar satu suara berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Saudara-saudaraku, apakah yang akan kira-kira kita lakukan ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang jelas akan menghakimi kita? Gugup, takut, ataukah marah? Saudara sekalian, ada kisah unik yang pernah saya alami pada tanggal 7 Juli yang lalu. Saya akan ke kantor PGIW DKI di Jakarta Timur karena satu urusan. Seperti biasa saya berangkat dari rumah. Memang saya memilih akses jalur tol dengan maksud lebih cepat sampai dan urusan segera selesai di hari itu. Namun di luar dugaan saya, begitu keluar dari tol akan belok ke kanan ke arah Jalan Kayu Putih, ternyata di bawah tol tiba-tiba saya diperhentikan 2 petugas. Respon yang saya alami pada waktu itu ada rasa was-was, ada ketakutan. Lalu dalam hati saya berkata, apa salah saya ya? Entah kenapa saya berkata, gawat. Lalu pikiran saya mengingat SIM dan STNK saya bawa. Lalu anak saya yang duduk di samping berkata, ya mama. Singkatnya saudara sekalian, saya menepi dan menurunkan kaca. Lalu Pak Polisi berkata, selamat pagi ibu, apakah tahu jalur ganjil genap? Saya tidak tahu, jawab saya singkat. Saudara sekalian, saya baru tersadar. Rupanya saya akan melintas di jalan yang salah, jalan yang tidak diperbolehkan untuk saya lalui. Karena saya lupa hari itu hari tanggal ganjil. Singkatnya saudara sekalian, saya ditilang. Aduh, saya gugup dan tak bisa banyak bicara di waktu itu. Tak ada kata yang bisa saya ungkapkan. Setelah berjalan, saya katakan, wah, kenapa tadi saya tidak katakan? Mengapa tidak ada rambu lalu lintas bahwa ini area ganjil genap ya? Kenapa tadi saya tak mengatakan ini dan itu kepada Pak Polisi itu? Saudara sekalian, saya sangat kagum terhadap beberapa kali Rasul Paulus berhadapan dengan penghakiman karena tuduhan bersalah yang dihadapinya. Namun dengan tenang dan berwibawa ia menggunakan kesempatan penangkapan itu untuk bersaksi kepada banyak orang. Sangat menarik kita mencermati pembelaan Paulus dalam teks ini. Paulus menceritakan masa lalunya yang mempunyai semangat tinggi, menunjukkan kesetiaannya sebagai penganut agama Yahudi yang ketat dan taat, sebagaimana warusan keluarga besarnya. Sebagai orang Yahudi yang sudah diajar oleh guru besar Gamaliel sejak umur 13 tahun, maka ia menunjukkan ketaatannya untuk melaksanakan syariat agama Yahudi dan menentang dengan keras siapapun yang tidak menjalankan hukum agama Yahudi. Itulah sebabnya ia bertekad untuk menghapus semua orang Kristen, dan ia tak kenal lelah menganggap aksinya sebagai pengabdian kepada Allah.
Saudara sekalian, tidak ada yang lebih menakutkan atau lebih kejam daripada teroris berbasis agama. Karena ia percaya sedang melakukan kehendak Tuhan dengan membunuh orang yang tidak bersalah. Inilah kenyataan dari Saulus, seorang teroris agama pada masanya. Kisah Rasul pasal 8 ayat 3 mengatakan, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Saudara sekalian, berlanjut kisahnya ketika suatu hari mengantongi suatu surat perintah dari imam besar yang ditujukan kepada imam-imam di bait Yahudi di Damsyik. Ia minta izin untuk mengumpulkan semua penganut Kristen atau pengikut jalan Tuhan pada masa itu sebagaimana yang dikenalnya. Lalu kemudian ia kembali ke Yerusalem untuk dipenjara. Titik perubahan hidup Paulus terjadi. Pertemuan Paulus dengan Yesus Kristus pada jalan dari Yerusalem ke Damsyik, sebuah perjalanan sekitar 241 kurang lebih kilometer. Dengan geram dan amarah yang besar, ia hendak pergi untuk memenuhi dan mematikan semua orang-orang Kristen yang ada di sana. Tetapi dalam perjalanan itu, tiba-tiba ia mendengar suara turun dari langit. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Paulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Dan saat itu Yesus memperkenalkan dirinya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Paulus sekarang meyakini Yesus adalah Tuhan yang sedang berbicara dari sorga dengan sinar yang menyilaukan matanya hingga tak dapat melihat. Saudara, menariknya pada peristiwa ini titik balik hidupnya. Sekarang ia mengenal Kristus dengan sapaan, Tuhan, apa yang harus kuperbuat? Yesus mengingatkan Paulus tentang dosanya, bahwa penganiayaan yang dilakukannya terhadap orang Kristen sesungguhnya penganiayaan yang sedang dilakukan untuk Kristus sendiri. Hal ini menjadi pengetahuan yang baru bagi Paulus. Menganiaya orang Kristen sama dengan menganiaya Tuhan sendiri. Karena itu sapaan Paulus memanggil Tuhan kepada Kristus adalah sesuatu yang sungguh-sungguh baru dalam hidupnya. Perubahan yang radikal dalam diri Paulus. Saudara-saudaraku, banyak pelajaran berharga yang kita temukan dalam kisah ini. Tuhan dapat mengubah hati yang keras menjadi hati yang lembut bagi kabar baik Yesus Kristus. Ia tak pernah mempertimbangkan seberat apapun dosa kita. Tuhan yang berdaulat berinisiatif memilih dan memanggil orang-orang untuk datang kepadanya. Hal ini menunjukkan siapapun yang Tuhan ingin pilih tidak tergantung pada apapun dan siapapun. Ia telah memilih kita, saudaraku, dan percaya padanya. Ia yang memulai, bukan kita yang memilih dia, tapi dia yang memilih kita. Bersyukur kita percaya dan dipilih bukan karena kita baik, kita suci dan kita sempurna. Kita sama dengan Paulus dalam keberdosaan dan kelemahan, tapi kitalah orang-orang yang telah menerima anugerah besar itu. Maka respon yang seharusnya kita lakukan sebagai umatnya harus bersedia berkata, apakah yang harus kulakukan? Artinya bukan lagi kemauan dan kebencian serta kemarahan yang memandu jalan hidup kita. Bukan kehendak pribadi kita sebagai pandunya. Tetapi biarlah setiap saat, setiap waktu kita dapat berkata, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Selalu bertanya dan melibatkan Dia dalam segala perjalanan kehidupan kita. Segenap karya, rencana, dan karya kita. Marilah kita selalu berseru, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Supaya yang kita jalani adalah kehendak dan tuntunannya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Sebelum kami melangkah jauh di hari ini, terima kasih banyak untuk keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Benar ya Tuhan, bukan karena kami baik, bukan karena kami suci, tetapi karena Engkau sendiri yang bermurah hati memanggil kami dan menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Itulah sebabnya ya Bapa, kami hanya bisa berkata terima kasih banyak. Lalu pagi ini biarkanlah kami datang kepadamu dengan tulus berkata, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Sebab kami mau supaya berjalan sesuai dengan tuntunan dan
pekerjaan-Mu. Kehendak-Mu saja dan keinginan-Mu sajalah yang kami lakukan. Biarlah Tuhan membuka mata iman kami, supaya apa yang Engkau kehendaki itulah yang menjadi pandu jalan kami setiap saat. Berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada yang mendengarkan firman-Mu pada pagi ini. Tuhan sertailah mereka dalam perjalanan hari ini, dalam tugas, dalam tanggung jawab dan apapun yang akan kami jalani sepanjang hari ini. Biarlah Engkau sebagai pandu kami, biarlah firman-Mu sebagai dasar kami, dan biarlah keinginan hati-Mu juga menjadi keinginan kami. Cegahlah kami ya Tuhan, pada waktu kami ingin berjalan dengan kemauan dan kehendak diri kami sendiri. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan kehidupan ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini.